Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Afif dari kelas Metode Numerik 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang aplikasi metode numerik pada Circular Economy Engineer. Di sini saya akan share screen PowerPoint saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan, yaitu aplikasi metode numerik dalam Circular Economy Engineering menggunakan metode DAI5. Di sini saya akan tarik garis besarnya, yaitu eh, yang pertama, apa itu circular economy. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, ada apa itu metode numerik. Dan yang ketiga itu merupakan aplikasi metode numerik pada circular economy. Nah, jadi eh, circular economy itu apa sih? Jadi circular economy itu merupakan pendekatan eh, sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi pada intinya, circular economy ini merancang sebuah produk untuk meminimalisir limbah a- atau memaksimalkan efisiensi sumber daya, yang hal ini berfokus pada pengurangan limbah energi dan material hasil proses produksi. Atau mungkin ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi sirkular ini adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi. Nah, di sini ada konsep dasar ekonomi sirkuler. Yang pertama itu ada daur ulang. Daur ulang itu produk dan material dirancang untuk didaur ulang dan digunakan kembali, serta meminimalkan pemborosan dan penggunaan sumber daya baru. Yang kedua itu ada pemanfaatan sumber daya yang efisien. Maksudnya apa? Yaitu proses produksi didesain untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien, seperti teknologi manufaktur aditif, 3D printing, untuk mengurangi pemborosan material. Yang ketiga itu ada desain untuk keberlanjutan, eh, yaitu produk dirancang dengan mempertimbangkan masa pakai panjang, eh, serta modularitas dan kemudahan perbaikan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan umur pakai. Yang terakhir itu ada model bisnis baru. Jadi model bisnis baru ini berfokus pada penyediaan layanan tambahan seperti perbaikan dan pemeliharaan daripada penjualan produk baru, menciptakan siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan. Setelah itu, di sini ada perbedaan antara ekonomi sirkular dan ekonomi linear. Yang pertama itu ada ada pendekatan terhadap limbah, yaitu dalam ekonomi sirkuler, limbah dianggap sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang. Sementara dalam siklus ini sering seringkali dibuang atau dibakar. Yang kedua itu ada penggunaan sumber daya. Ekonomi sirkular berupaya mem- meminimalkan konsumsi sumber daya, sedangkan ekonomi linear ini cenderung menggunakan sumber daya secara berlebihan. Yang ketiga itu ada siklus hidup produk. Jadi, produk dalam ekonomi sirkuler memiliki masa pakai yang lebih panjang dan dapat didaur ulang. Sedangkan dalam ekonomi linear cenderung memiliki siklus hidup yang pendek. Yang terakhir itu ada model bisnis. Jadi dalam ekonomi sirkuler, model bisnis itu dapat
melibatkan penyediaan layanan tambahan. Sementara dalam ekonomi linear ini berfokus pada penjualan produk baru. Nah, di sini ada apa diagram sirkular ekonomi sama linear ekonomi. Jadi linear ekonomi itu kita hanya take, setelah itu di make, setelah itu use, and waster. Sedangkan circular ekonomi kita bisa take, terus make, setelah memakai kita bisa menggunakan atau return. Terus setelah menggunakan atau return kita bisa reuse. Terus habis itu di repair, habis itu di recycle, habis itu kita bisa menggunakan kembali produk yang sudah kita daur ulang tadi. Nah, sekarang metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik dengan rumus atau solusi eksak. Metode ini digunakan pendekatan numerik atau komputasi untuk mendapatkan solusi pendekatan. Setelah itu ada aplikasi metode numerik dengan circular economy engineering. Circular economy engineering memerlukan analisis yang teliti dan perhitungan yang akurat untuk merancang solusi berkelanjutan. Metode numerik menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Jadi yang pertama ada optimasi desain produk. Metode numerik seperti Finite Element Method atau FEM digunakan untuk menganalisis respons struktural produk dan mengoptimalkan desainnya. Contoh dalam pengembangan mesin baru, simulasi FEM dapat membantu memprediksi kekuatan, kekakuan, dan kinerja umumnya sebelum produksi fisik dimulai. Yang kedua itu ada analisis life cycle assessment atau LCI. Metode numerik memungkinkan kita untuk melakukan simulasi berbagai skenario produksi dan pemakaian produk. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan dampak lingkungan dari siklus hidup produk secara lebih akurat, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga itu ada simulasi manufaktur berkelanjutan. Dalam upaya untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi proses manufaktur, metode numerik digunakan untuk mensimulasikan proses produksi. Contohnya adalah simulasi aliran fluida dalam proses pembuatan menggunakan computational fluid dynamic atau CFD, membantu mengidentifikasi area penghematan energi dan bahan raw umum. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.